penguasa tunggal di surga, penguasa tunggal di bumi. Amin, kekasih-kekasihku. Haleluya. Dan ingatlah kekasih-kekasihku, tidak ada seorang pun yang dapat tiba di hadirat Bapa jika tidak melewati Dia satu-satunya, Tuhan dan Kristus. Amin. Karena itu mari bertekunlah hadir di hadiratnya. Dialah imam besar yang teragung. Kita tidak mendapatkan kelayakan apapun jika kita datang sendiri ke hadirat Elohim Bapa. Tidak ada seorang pun. Karena itu renungkanlah ini baik-baik. Hanya melalui Dia. Tidak ada seorang pun. Karena itu mari kita datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena melalui Dia kita akan tiba di hadirat Elohim Bapa. Amin. Haleluya. Kekasih-kekasihku, tadi malam kita telah merenungkan Yesus adalah Tuhan, berkuasa penuh atas surga dan bumi. Kita dipilih untuk menjadi anak di hadiratnya. Sebagai anak, kita telah menerima kuasa Yesus yang tidak terbagi-bagi, yang tidak terpecah-pecah. Yang kita terima adalah kuasa Yesus. Sebagaimana Yesus ketika diutus datang ke muka bumi ini, Yesus Kristus Tuhan menyatakan kuasa Bapa. Apapun yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan adalah untuk kemuliaan bagi nama Bapa surgawi. Ingat ada satu peristiwa, sebuah percakapan. Ketika Yesus bersama para murid bertemu dengan seorang yang buta dari lahir. Berapa tahun umurnya? Masih ingat? Buta dari lahir. Sudah dewasa. Tapi waktu itu ada percakapan. Guru, dosa siapa ini? Dosa bapaknya atau dosanya? Sehingga dia menjadi buta seperti itu. Jawaban Yesus apa? Masih ingat jawabannya gimana? Semuanya ini ada untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Amin. Tidak perlu kita mencari di dosa siapa. Tapi semuanya ini ada agar Bapa dipermuliakan. Di dalam Yesus. Dan benar terjadi. Orang yang buta sejak lahir itu pun celik matanya. Amin. Masih ingat dengan peristiwa itu. Nama Elohim Bapa dipermuliakan. Berkali-kali Yesus memperkatakan itu. Ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur, masih ingat dengan itu. Jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, mintalah apa saja yang kau inginkan, maka aku akan mengerjakannya. Aku akan memberikannya kepadamu. Akan kujadikan permintaanmu itu. Dan Yesus melanjutkannya apa? Semuanya itu agar nama Bapa dipermuliakan. Amin.
Apapun yang dikerjakan oleh Yesus untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Yesus menyatakan kuasanya. Kuasa yang diterima dari Elohim Bapa dinyatakan dan semuanya untuk kemuliaan bagi Elohim Bapa. Nah, kini kita sebagai anak-anak Yesus, kita pun mendapatkan tugas untuk menyatakan kuasa Yesus. Sebab dialah yang disahkan oleh Elohim Bapa untuk memerintah atas surga dan bumi dengan kuasa yang dahsyat. Kuasa itulah yang dianugerahkannya kepada kita, dan kini tugas kita menyatakan kuasa itu agar nama Yesus dipermuliakan. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, sudah siap belajar tentang itu. Bagaimana menyatakan kuasa yang dahsyat itu. Nyatakanlah semuanya untuk kemuliaan nama di atas segala nama. Karena itu jangan pernah ada seorang pun yang berhasrat menyatakan kuasa Tuhan. Karena dilayakkan oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Dan setelah semuanya itu terjadi untuk dirinya sendiri, untuk kemuliaan dirinya, untuk membangun keangkuhan dan kesombongan. Jangan pernah teladani apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan kini kita menyatakan kuasa Yesus untuk kemuliaan bagi nama Yesus yang disahkan oleh Elohim Bapa menjadi Tuhan dan Kristus. Dan dialah yang akan membawa semuanya kepada Elohim Bapa. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, ada pertanyaan tadi malam dan juga sudah terjawab. Mengapa? Jika Yesus yang mengerjakan dan menyatakan kuasa, pasti terjadi. Nah, saudara. Tetapi kita kok tidak ya? Ada apa? Nah, kemarin juga sudah ada jawaban-jawaban tentang itu. Itu semua terjadi karena iman. Jika imanmu teguh, semuanya terjadi. Saya lupa membawa, sudah saya temukan. Dapatkah Ibu Yanti menolong saya untuk mengambil itu biji sesawi? Kecil sekali. Itu menjadi contoh ya. Kecil sekali. Itu artinya iman itu punya ukuran. Dan jika kita memiliki ukuran iman sebesar biji sesawi, dikatakan apa? Jika kita berkata gunung itu beranjak, pindahlah ke sana, maka gunung itu akan pindah. Kalau gunung saja pindah, apalagi yang lain? Tetapi kita sekarang ini memindahkan apel nggak bisa. Nah, mari kekasih-kekasihku, betapa pentingnya posisi iman itu. Begitu banyak orang merindukan ukuran imannya bertambah. Betul apa tidak? Sekarang saya bertanya pada Anda ya, apakah Anda merindukan ukuran iman Anda akan semakin bertambah? Agar tambah besar imannya? Merindukan atau tidak? Sungguh apa tidak? Adakah di antara kita yang tidak merindukan itu? Coba kasih jawaban dulu. Memang merindukannya atau tidak? Supaya ukuran imanmu bertambah dan bertambah. Saya tidak tahu ini bisa terlihat apa tidak ya. Nah, ini ya, saya dekatkan di kamera. Yang ini, biji yang dimaksud itu pohonnya. Ya, ini bijinya. Kecil sekali, kecil, dan itu disusun di situ toh. Kecil, lihat deh perbandingannya dengan huruf yang ada, kecil.
biji sesawi. Jika memiliki iman dengan ukuran biji sesawi yang seperti ini, kecil sekali ya. Dan kita berkata kepada gunung untuk pindah. Gunung itu akan berpindah. Nah sekarang kita ada satu virus, virusnya kecil, virus bukan gunung besar, virus kecil, virus corona. Kita perintahkan keluar, dia tidak mau keluar, saudara. Bakteri, pindah, keluar, jangan bersarang di perutku. Virus, jangan bersarang di hidungku, jangan bersarang di tenggorokanku. Keluar. Tidak patuh dia, saudaraku. Itu artinya sekarang apa? Iman kita seberapa? Lebih kecil lagi dari biji sesawi, bukan? Nah, kekasih-kekasihku, iman itulah kekuatan kita. Sedangkan kuasa yang dianugerahkannya kepada setiap anak-anaknya sama kuasa Yesus. Nah, sekarang saya berikan ilustrasi sederhana untuk menjelaskan ini. Kita semuanya ada di dalam sebuah ruang. Dan ruang itu ada pintunya. Kepada kita masing-masing dibagikan kunci. Nah, untuk bisa membuka pintu ruang itu pasti kuncinya sama. Bisa bila lebih besar lebih kecil tidak bisa, harus sama. Karena kunci itu dipakai untuk membuka pintu. Betul apa tidak? Ini ilustrasi sederhana ya. Betul apa tidak? Kuncinya harus sama. Nah, sekarang coba kita lanjutkan ilustrasi ini. Kunci sudah diberikan. Apakah semua bisa membuka pintu itu dengan kunci yang sama itu? Saudaraku, pertanyaan sederhana. Kunci sudah diberikan, kuncinya sama. Tapi apakah semua bisa membuka? Saya langsung memberikan jawaban. Ternyata tidak. Kalau tidak percaya, mari kita ngumpul di dalam sebuah ruang. Saya bagikan kunci yang sama. Nanti buka itu ya. Gantian membuka. Ada saja orang yang tidak bisa membuka itu. Padahal kuncinya sama. Haleluya. Nah, kenapa demikian? Mari kita lihat. Ada orang yang telah menerima kunci. Tetapi karena tangannya lumpuh, dapatkah dia membuka pintu itu? Padahal kunci sudah ada di tangannya. Saya taruh kunci itu di tangannya. Sekarang ayo keluar, buka. Buka. Ya, tangannya sendiri. Jadi ada sesuatu yang harus dimiliki agar kita bisa menggunakan kunci itu untuk membuka pintu. Betul? Saudaraku. Berikan juga, katakanlah sekarang pada anak kecil yang usia 2 tahun mungkin ya. Usia 2 tahun. Kita berikan kunci yang sama. Sekarang dia suruh buka pintu itu. Bisa. Nah, dari sinilah kita tahu dibutuhkan iman, kekuatan, pengetahuan juga ada di situ ya. Di mana memasukkannya?
Apalagi kunci di hotel-hotel yang modern sekarang ini hanya berupa kartu kecil. Ada yang harus dimasukkan, ada yang harus ditempelkan. Coba kalau ia tidak tahu bagaimana. Sudah berdiri sampai berapa menit di depan pintu kamar, kita tidak bisa membukanya. Karena kita tidak tahu bagaimana membukanya. Mungkin sebelumnya kita tidak bertanya. Di resepsionis setelah kita diberikan kunci kamar, tapi kita tidak bisa masuk. Pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Kuncinya sama. Kuasa yang dianugerahkannya sama kuasa Yesus. Tetapi kenapa jika yang satu menggunakan kuasa itu jadi, sedangkan yang lain tidak? Nah, jawabannya yang membedakan itu adalah iman. Ukuran iman yang telah kita terima dari Dia. Jika iman telah bertumbuh dan bertumbuh, terus bertumbuh, maka kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, bagaimana iman itu bertumbuh? Iman akan bertumbuh dalam segala penderitaan yang ada. Ketika ada sesuatu terjadi di dalam hidup kita, saat itulah menjadi saat yang sangat penting agar iman kita bertumbuh. Tetapi sayang sekali, begitu banyak anak Tuhan ketika mengalami sesuatu langsung muncul keluhan dan ingin segera dimerdekakan. Nah, saudara, sehingga tidak mengalami apa-apa di dalam dirinya. Tidak mau bertahan. Ingatlah, segala penderitaan yang ada di muka bumi ini, semuanya itu sesungguhnya adalah jalan-jalan untuk iman kita terus bertumbuh. Agar kita semakin tekun, tahan uji. Tetapi begitu banyak umat Tuhan, jika ada sesuatu terjadi, maka secepat-cepatnya, bila perlu, saat ini juga, semuanya telah terselesaikan. Hal-hal seperti itu tidak membawa pada pertumbuhan iman, tetapi justru akan membawa kita bertumbuh menjadi anak-anak gampang, anak-anak yang kalau sekarang butuh sekarang ada, saudara, yang tidak tahan uji, yang tidak sanggup masuk di dalam penderitaan. Penderitaan, sengsara memang sungguh menyakitkan. Tetapi semuanya itu dimaksudkan untuk apa?
kita lihat, ya satu profesi di muka bumi ini yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Apa itu? Pasti kita langsung tahu, TNI. Ya, saudaraku, bagaimana latihannya? Untuk apa semuanya itu? Tiap hari melakukan latihan. Untuk apa semuanya itu? Agar memiliki kekuatan, selalu siap sedia dalam segala hal. Dalam ketekunan berlatih akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sehingga sanggup mengalami penderitaan apapun. Nah, adakah di antara kita yang rindu mengambil bagian seperti itu? Sebab jika engkau mengalami sesuatu apa yang kita sebut dengan penderitaan, dan kita sekarang menjadi penuh dengan keluhan, tangisan, bebaskan aku, merdekakan aku, tapi tidak mau bertahan di dalam segala penderitaan itu, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman? Kekasih-kekasihku, bukankah kita di dalam jaringan ini sering mendengar ada sakit begini, ada sakit begini, diizinkan mengalami ini, diizinkan mengalami ini. Dan ketika sesuatu itu terjadi dalam hidup kita, pada saat itulah kita mengalami bagaimana cara menyelesaikan semuanya itu dan bertekun melakukan itu. Bertahan sampai akhir. Nah, sudah banyak di antara kita yang diizinkan oleh Tuhan mengalami hal seperti itu. Apapun penderitaan yang terjadi dalam hidup kita, dalam rupa apapun itu, semuanya itu supaya kita bertekun. Karena ketekunan itu akan membuat kita tahan uji. Iman kita bertumbuh di dalam Dia. Kekasih-kekasihku, masih ingat dengan kesaksian yang sudah saya sampaikan yang lalu, bagaimana saya tiba-tiba saja menderita sesuatu, sakit yang tak terjelaskan. Dan di dalam proses seperti itu, ingat percakapan saya, bagaimana Tuhan berkenan menyatakan sesuatu. Ya, kira-kira di hari ke-9, hari ke-10, kira-kira pukul 9 pagi, saya beristirahat. Ya memang bukan beristirahat lagi, karena memang saya tidak memiliki kekuatan karena saya dalam keadaan sakit. Yang bisa dikerjakan waktu itu adalah tiduran, dan saya ternyata tidurnya miring dengan posisi begini, kaki saya seperti atletik itu, ya seperti menyembah tetapi di tempat tidur. Dan saat itulah terjadi percakapan, Tuhan, saya tidak kuat lagi. Masih ingat dengan percakapan itu? Sudah sekian lama, dan penderitaan waktu itu, ya seperti yang dialami oleh yang kena COVID-19. Itu tahun 2003 ya. Ya waktu itu namanya SARS. Tapi saya tidak tahu itu SARS atau bukan karena tidak ada pemeriksaan sampai berakhir seluruh peristiwa itu. Nah,
Ketika terjadi percakapan itu, ternyata Tuhan menyatakan apa? Aku ingin engkau sampai di sini. Maksudnya apa itu? Karena waktu itu ada satu tangan yang menunjuk sesuatu, bagaikan anak tangga. Ya, itu seperti kredi. Karena saya memang menghadapnya itu ke jendela. Ada itu yang bertingkat gitu. Aku ingin engkau sampai di sini. Dan waktu itu tangan itu menunjuk ya di kisaran 58, 59, 60, 61 sekitar itu. Nah, sebelumnya saya ada di mana Tuhan? Tangan itu menunjuk lagi turun, tangan itu menunjukkan ya kira-kira 40, 41, 42 sekitar itu saja. Yaitu perkiraan saya, tapi karena seperti ada garis pemisah yang 50 itu. Agar terjadi lompatan iman dengan kesengsaraan, dengan penderitaan yang luar biasa itu. Nafas sesak, batuk tak berdahak, suhu badan tidak turun-turun dari 39,8. Sakit kepala, seluruh badan saya sakit. Tetapi saya tidak mengambil bagian untuk mendapatkan pertolongan medik di bumi ini. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Nah, semuanya itu terjadi dimaksudkan untuk apa? Diizinkan oleh Tuhan itu terjadi agar iman saya bertumbuh. Ya, pada masa itu tahun 2003 sampai ke titik berapa tadi? Ya, kan tidak ada angkanya di situ toh, tidak ada angka, perkiraan aja. Kira-kira 58, 59, 60, tidak jauh dari itu. Sebelumnya berapa Tuhan? Ya 42, 40, ya sekitar itu deh. Aku ingin kau sampai di sini. Bertahanlah. Engkau kuat, hai engkau hambaku. Nah, itulah yang Tuhan nyatakan. Jangan saya merengek untuk meminta supaya saya segera dipulihkan. Itu pada hari yang ke-9, 9 atau 10 sekitar itu. Nah, totalnya saya mengalami semuanya itu 21 hari. Di hari yang ke-16 mulai ada penurunan. Tapi sampai hari ke-16 itu terus suhu badan tidak turun dari 39,8. Nah, siapa saja yang merindukan untuk mendapatkan bagian supaya ukuran imannya itu terus naik bertambah-tambah. Nah, ketika diizinkan oleh Tuhan terjadi sesuatu di dalam hidup kita, apapun itu, beban-beban apapun, sakit penyakit apapun, atau apapun juga kesesakan yang terjadi, ingatlah, bertahanlah. Jika kita memang merindukan itu, bertekun. Untuk terus menunjukkan perbuatan-perbuatan iman. Dengan begitulah ukuran iman akan naik. Nah, ketika ukuran iman sudah mulai naik dan naik dan naik dan terus naik. Nah, itulah. Kalau sebelumnya sebesar apa, nanti naik lagi ukurannya sudah mendekati biji sesawi ya, saudara.
maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita ketika kita menyatakan kuasa Tuhan. Persoalan iman. Nah, itu sebabnya kan di dalam jaringan kita ini kita sudah sering mendengar, saya sudah bertindak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tetapi kok tidak hilang ya, saudaraku? Atau nanti juga ada yang memberikan kesaksian, hilang tapi sebentar muncul lagi. Nah, saudaraku, kan sudah berkali-kali kita mendengar itu. Dan nanti disampaikan di dalam jaringan ini, kita bersama-sama kembali bertindak, ya langsung beres. Karena ketika kita bersama-sama itu, iman menjadi bertumbuh dan bertambah kuat lagi. Siapa baru tadi malam ada yang menyampaikan itu. Saya sudah bertindak, tetapi belum juga. Nah, ketika diizinkan oleh Tuhan untuk dia kembali lagi, mari bertindak lagi, bertekunlah mengerjakan itu, agar iman kita bertumbuh. Mari kekasih-kekasihku, jika ada sesuatu terjadi di dalam hidup kita, ingatlah ini. Aku mau bertahan untuk menyatakan kuasa Tuhanku di dalam hidupku. Masuk di dalam peperangan rohani. Amin. Janganlah kita menjadi anak-anak gampang, anak-anak gampangan. Jadilah anak-anak yang benar-benar anak. Siapa yang benar-benar anak itu? Dialah pribadi yang menyatakan kuasa Tuhan. Benar-benar anak. Anak asli, ya saudara. Kalau anak gampangan itu bukan. Haleluya. Jika terjadi sesuatu, katakanlah yang paling sering kan sakit penyakit. Mau banyak lagi hal yang lain, kita gunakan sakit penyakit. Dan seringkali terus kita menjadi mereka Tuhan. Dan segera kita mencari alternatif. Kalau Tuhan tidak, aku akan pergi ke tempat yang lain. Nah, kalau begitu hidup kita, bagaimana iman kita bertumbuh? Pandang hanya Dia. Hidup matiku di dalam tangannya. Jika aku hidup adalah untuk Kristus, jika aku mati, keuntungan bagiku. Tancapkan itu di dalam hidup kita. Jangan ada ketakutan apapun. Tapi seringkali kita kan terus takut. Ya kalau terlambat. Ya kalau begini. Ya kalau begini. Ya kalau begini terus. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman? Iman itulah yang membedakan. Karena itu menjadi sangat penting memperhatikan ini. Bukankah kita diselamatkan oleh iman? Kita disembuhkan oleh iman. Segala sesuatu terjadi karena iman. Mari bertumbuhlah di dalam iman. Karena itulah yang membedakannya.
apapun kejadian-kejadian, penderitaan-penderitaan, sengsara-sengsara yang terjadi, semuanya itu dimaksudkan agar kita semakin tekun, bertekun di dalam iman. Amin, kekasih-kekasihku. Oleh karena itu, ya mari jangan kita bertumbuh menjadi anak-anak gampang. Tapi bertumbuhlah menjadi anak-anak yang benar-benar anak. Kalau sudah benar-benar anak apa? Menyatakan kuasa Tuhan masuk di dalam peperangan itu. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, sudah tahu sekarang bedanya. Kenapa? Kalau ini yang bertindak, kok jadi? Kalau yang ini bertindak, kok nggak jadi? Nah, kenapa? Yang membedakan apa? Iman. Tadi saya memberikan contoh. Iman itu bagikan apa? Kunci telah diberikan. Semua menerima kunci yang sama. Tetapi ada orang yang tidak bisa membuka pintu. Tetapi ada orang yang hebat sekali. Hebat sekali, imannya luar biasa. Kunci sudah diberikan, dia sudah tahu semuanya, dan dia memasukkan atau bagaimana caranya, dan pintu bisa dibuka. Kalau dia yang membuka, bisa. Tapi ada orang lain sekarang, pintu yang sama, dengan kunci yang sama, kok tidak bisa terbuka pintu itu? Nah, ada apa di sini? Kuncinya sama. Kuasa Yesus itu sama dianugerahkan. Tapi kok nggak bisa dipakai ya? Apa yang membedakan? Iman. Nah, kalau itu perhatikanlah kekasih-kekasihku. Mari bertumbuhlah dalam iman. Jika kita mau mengambil bagian di dalam segala perkara yang ada, ujian-ujian iman, mari dilewati. Jangan menjadi cengeng, jangan menjadi lemah. Jika kita ketika katakanlah masuk dalam ujian iman, terus menjadi cengeng dan menjadi lemah, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Hadapi semuanya. Apapun yang terjadi, bertahanlah. Bukankah juga sudah dikatakan, yang sanggup bertahan sampai akhir? Ingat ayat itu. Yang sanggup bertahan sampai akhir, menerima penggenapan janji-janji, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, sehingga dengan itu. Haleluya. Mari kekasih-kekasihku, jika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu, saya katakan apapun itu, karena memang itu semua, apapun. Mungkin ada yang merindukan ini tapi sampai sekarang tidak terjadi dalam hidupnya. Rindu ada rumah, tapi belum juga ada rumah. Dan itu kalau terus menjadi sedih, mengatakan aku disengsara, tak punya harapan hidup. Kalau begitu kita bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Atau karena kerinduan sesuatu. Ya, katakanlah ada suami istri sudah menikah, merindukan ada pemuji baru di dalam keluarga. Tapi sampai sekarang sudah lewat 1 tahun, tahun yang kedua, tahun yang ketiga.
Dan seringkali terus runtuh imannya, tak punya pengharapan lagi. Ketika itu terjadi dalam hidup kita, mari kekasih-kekasihku, bertahanlah. Terus masuk di dalam perbuatan-perbuatan iman itu. Dan ingat apa yang terjadi pada Bapa orang beriman. Siapa? Abraham. Apa yang terjadi padanya? Sesuatu yang tidak mungkin. Karena dia percaya. Dan itulah yang diperhitungkan menjadi iman. Nah, apalagi baru hanya 1, 2, 3 tahun, kekasih-kekasih, kita sudah bingung kemana-mana. Menjauh dari jalan-jalan iman, menjauh dari perbuatan-perbuatan iman. Lari ke sana, lari ke situ, berpikir di situ ada jalan terbuka, pindah lagi ke sana. Maka sudah sering kali dalam percakapan saya mendengar, saya sudah ke sana, saya sudah ke sana, saya sudah ke sana. Ini pun sudah saya lakukan, ini pun sudah saya lakukan, ini juga. Dan belum ada apa-apa, saudara. Karena kita pergi ke sana kemari, itulah iman kita tetap kecil sekali. Tapi jika engkau bertahan dan hanya menunjukkan perbuatan-perbuatan iman, maka imanmu akan terus bertumbuh. Imanmu itulah yang akan menjadikan semuanya. Bagi dikau yang mengalami sakit penyakit, jika imanmu tidak kuat, bagaimana kita bisa mengusir sakit penyakit itu? Bertumbuhlah dalam iman. Dengan cara bagaimana? Bertekun dengan perbuatan-perbuatan iman itu. Tindakan-tindakan iman itu yang dikerjakan. Bukan mengalihkan ke tindakan-tindakan yang lain, mencari jalan-jalan alternatif. Tetap jadikan jalan kebenaran Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya jalan bagiku. Dan aku hanya berjalan di dalam jalan satu-satunya ini. Aku tidak akan pernah mengalihkan hatiku kepada yang lain. Bangun itu dan tetap bertekun di situ. Sampai Tuhan menyatakan kebenarannya. Amin. Bagaimana Tuhan telah berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan bagaikan pasir di laut tak terhitung. Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Tetapi dia tetap bertekun. Dan ketekunannya itulah yang diperhitungkan. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, mari kekasih-kekasihku. Setelah kita melihat betapa pentingnya bagian ini, bagaimana iman itu bertumbuh di dalam penderitaan.
Karena itu janganlah kita begitu ada diizinkan sesuatu terjadi, terus kita merengek, langsung mencari jalan alternatif, terus berpindah dan melupakan Tuhan, berlari dari hadirat Tuhan. Kita akan bertumbuh menjadi anak-anak gampang jika keadaan kita seperti itu. Jika tidak menerima sesuatu, menjadi kecewa dan menjadi marah, dan nanti timbul kata-kata hujat. Itu ciri-ciri dari anak-anak gampang. Tetapi anak-anak Yesus, anak-anak asli, yang tulen, yang murni, adalah anak-anak yang sanggup bertahan di dalam segala perkara, dalam penderitaan apapun. Amin. Nah, mari kita bertumbuh di situ sehingga apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita nyatakan di dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan, maka itu terjadi. Amin, kekasih-kekasihku. Mari kita masuk dalam ucapan syukur. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu ya Yesus Kristus Tuhan. Kembali Engkau mendidik kami agar kami bertumbuh di dalam Engkau. Bertumbuh untuk mempercayai Engkaulah Tuhan yang berdaulat penuh, yang berkuasa atas surga dan bumi. Dan tidak ada lagi yang lain, hanya Engkau. Hosana hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari kekasih-kekasihku